manusia merdeka. Siang itu, kami, sekumpulan anak muda yang ingin memerdekakan diri, mengadakan sebuah acara yang bertujuan untuk mengajak lebih banyak orang untuk menjadi manusia merdeka sejati. Acara seminar sekaligus deklarasi kampanye manusia merdeka ini terdiri dari diskusi dan penandatanganan petisi yang diadakan di Aula Visip Unsur. Acara seminar sekaligus deklarasi manusia merdeka ini terdiri dari diskusi sekaligus penandatanganan petisi yang mengawali serangkaian kegiatan kampanye lainnya. Bertempat di gedung Aula Visip Unsur, aku nggak nyangka ternyata banyak teman-teman muda yang ikut berpartisipasi sekaligus ingin menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Tepat pukul 1 siang, acara dimulai. Setelah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama diberikan oleh pihak komunitas perpustakaan dan sekolah rakyat Bhinneka Ceria selaku panitia penyelenggara. Ini adalah dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Internasional yang kebetulan tepat jatuh di hari ini, tanggal 21 September. Kemudian teman-teman dari berbagai organisasi, komunitas, dan UKM di Purwokerto mencoba untuk meramaikan Purwokerto dengan beberapa kegiatan. Kemudian saya sendiri di sini dari Perpustakaan dan Sekolah Rakyat Bhinneka Ceria juga sangat berbahagia sekali dengan acara ini karena sesuai dengan misi kami, di mana kami juga mencoba merangkul pemuda-pemuda di Purwokerto dan di sekitarnya, dan tema ini manusia merdeka yang kita ambil adalah mencoba melihat bagaimana konflik-konflik identitas, konflik-konflik sara seperti itu, dan kemudian juga hal-hal semacam itu masih banyak di Indonesia. Dan kemudian kenapa kita juga mencoba mengambil pemuda dan mengajak teman-teman di sini untuk bergabung, karena saya pikir dan kami pikir adalah teman-teman mahasiswa dan dunia kampusnya adalah sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai macam suku, agama, dan ras yang juga belajar di universitas dan selaku sivitas akademika. Jadi kita mencoba untuk mengajak dan mengkampanyekan tentang perdamaian. Sambutan kedua didirikan oleh pihak LSM Kampus Brau. Acara ini diadakan serentak di berbagai wilayah tempat dalam rangka memperingati Hari Perdamaian. Acara Manusia Merdeka ini bagian dari beberapa acara yang dilakukan oleh Search for Common Ground. Hari ini juga bareng sama Wahid Institute, ada di Jakarta, kemudian ada di Solo, dan ada di Semarang. Kemudian program Manusia Merdeka ini seperti yang dibilang sama Mas Bagus, bahwa ini adalah sebuah rangkaian program selama 9 bulan. Dimulai bulan September dan diakhiri bulan April. Mungkin saya akan sedikit menceritakan apa saja yang akan dilakukan selama 9 bulan. Pertama, ini sebagai pembuka, kemudian tanggal 7 Oktober, setiap minggu kita akan mengadakan nonton bareng dan bedah film terkait permasalahan-permasalahan krisis toleransi. Kemudian selanjutnya itu kita akan mengadakan siaran radio secara selama 8 bulan. Nanti silakan diklik radionya di Bhinneka Ceria Radio Bhinneka Ceria secara live streaming. Silakan teman-teman bisa nanti ikut mendengarkan. Selama itu kita akan membahas, mengkaji, dan terus berdiskusi tentang human rights, kemudian tentang toleransi dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kemudian selanjutnya itu kita akan ada penulisan buku, penulisan esai lebih tepatnya. Kita nanti akan memohon beberapa relawan untuk menulis, kemudian kita akan bukukan. Kemudian kita akan coba bagi buku-buku itu ke beberapa kalangan, ke beberapa orang. Kemudian yang terakhir itu kita akan mengadakan Festival Manusia Merdeka sebagai puncak acara kita, sekaligus menutup program Manusia Merdeka. Tujuan dari Manusia Merdeka ini sebenarnya
kita mencoba mengangkat persamaan toleransi atau persamaan identitas kepada bagaimana kita menghargai hak-hak kewarganegaraan. Jadi kita akan mengangkat bagaimana kita untuk bertoleransi kepada semua orang melihat dari identitas kewarganegaraan. Dan yang terakhir, sambutan dari pihak elit kampus, yaitu Dekan Visip Unsur. Tidak mungkin ada pencapaian kalau tidak ada toleransi, saya kira. Kita hidup tidak sendiri dan kita harus toleransi, dan ketika ada toleransi pasti di situ insya Allah nanti ada perdamaian. Diskusi diawali dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Haryadi MAPHD yang melihat melalui sisi sosiologis bagaimana perbenturan nilai sosial budaya antara mahasiswa lokal dan mahasiswa pendatang dan bagaimana dampak primordialisme bagi mahasiswa pendatang. Memang kebanyakan dari teman-teman seangkatan saya adalah mahasiswa dari luar Purwokerto. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Klaten, Jakarta, dan banyak tempat lain. Apa yang dikatakan oleh Akbar tadi bahwa ada semacam rasa mungkin rendah diri di kalangan mahasiswa lokal, barangkali ada betulnya. Walaupun saya sendiri tidak merasa rendah diri, tapi kalau saya melihat di kawan-kawan yang lain memang ada perasaan bahwa Purwokerto ya, sebagai Purwokerto itu sebagai anak Purwokerto atau sebagai anak dari Banyumas ya, Sarung itu merasa inferior dibanding dengan rekan-rekan mahasiswa mereka lainnya yang berasal dari daerah lain. Ada proses Purwokerto itu mengenai proses urbanisasi, proses pengkotaan. Jadi semakin lama gaya hidup di Purwokerto itu semakin tidak jauh berbeda dengan gaya hidup di daerah-daerah lainnya. Sehingga kemudian kalau istilah sosiologi itu distingsi, apa yang membedakan Purwokerto dengan daerah lain itu jadi semakin lama semakin sedikit, semakin jarang. Kalau sekedar makanan mungkin agak beda, tetapi dari hal lain, dari segi perilaku, tutur kata dan lain itu juga berubah. Dan ini juga tidak lepas dari perubahan dialami oleh warga Purwokerto sendiri. Bahkan kalau mau saya katakan sebetulnya semenjak awal Purwokerto ini juga bukan daerah yang sangat Banyumas, bukan daerah yang sangat Banyumas, karena semenjak ada kampus maka sudah muncul proses persilangan budaya tadi. Semenjak pertama kali mahasiswa itu datang di Purwokerto, sejak awal berdirinya Unsur pada kali itu sudah terjadi masuknya proses nilai budaya, ditambah dengan kebiasaan mahasiswa Unsur atau mungkin penduduk Purwokerto sendiri yang terbuka pada budaya. Jadi saya kira proses urbanisasi yang membuat gaya hidup kota jadi semakin seragam ini membuat nilai identitas itu diluntur. Akhirnya kemudian saya kira ini yang lebih berperan dalam mendorong kurangnya peningkatan mahasiswa pendatang terhadap lokalitasnya. Jadi saya kira faktor utama itu proses urbanisasi yang membuat wajah kota Purwokerto itu tidak berbeda dengan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia barangkali. Bapak Arizal Mutahir MSI, yaitu membahas sistem Purwokerto sebelum datangnya mahasiswa pendatang dan bagaimana perubahan sosial budaya setelah datangnya mahasiswa pendatang. Kalau ke timur di Tasikmalaya, kalau ke utara Tegal, artinya percampuran budaya yang terjadi di sini tidak sebanyak sekarang. Kemudian kalau ngomong tentang agamanya cuma variasinya dua, Islam Kristen. Kristen pun ya kebanyakan Protestan. Tapi kemudian setelah kesini di tahun 2012 itu sudah semua, bahkan ada beberapa mahasiswa yang kalau muncul ya, ada yang muncul. Artinya kemudian Unsur dengan sendirinya menjadi sebuah wadah kecil untuk bercampurnya berbagai ragam budaya, kebiasaan hidup
kehidupan sehari-hari yang ketemu dengan budaya Banyumas. Banyaknya mahasiswa berarti banyak mulut yang harus dikasih makan. Kalau bagi orang Purwokerto atau bagi lingkungan sekitar kampus, mungkin itu lahan mata pencaharian baru. Tidak hanya butuh makan, namanya mahasiswa juga butuh menginap, ada kos-kosan. Sekarang penghasilan orang tua 5 juta sampai 150 juta itu banyak. Apa yang terjadi? Kos-kosan tidak butuh, sudah tidak ingin dengan yang hanya numpang penduduk, tapi butuh privasi. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang orang tuanya kebetulan berpenghasilan lebih tinggi, kemudian mahasiswanya juga kepengen ruang yang lebih privat gitu, kemudian dibelikan tempatnya perumahan yang seharusnya mahasiswa unsur entah dari manapun kenal budaya Banyumas, budaya lokal. Dia sudah tidak mungkin bisa berinteraksi dengan penduduk di sekitar kampus, di tempat kos-kosannya. Kenapa? Kalau dulu anak kos itu numpang di rumah penduduk, sekarang anak kos itu ya komplek kos-kosan. Jadinya yang namanya kos-kosan, satu kos-kosan itu berjumlah sekitar 20 sampai 40 kamar. Dan hanya ada satu penjaga kos. Apa? Mereka nggak kenal budaya Banyumas. Dia kenal dengan budaya yang berbeda dia. Tapi budaya Banyumasnya dia sudah tidak kenal, si mahasiswa ini. Apa yang terjadi berikutnya? Ini yang disebut dengan marginalisasi ekonomi. Penduduk lokal sudah tidak punya akses terhadap lingkungan yang dia dulunya kenal di situ. Kenapa? Karena tanahnya dibeli oleh yang punya uang ini. Nah, kalau ngomong kemudian apa yang kemungkinan berikutnya ada, bisa jadi gesekan antar budaya ini akan semakin keras, atau bisa jadi budaya ini saling bercampur. Arahnya mau kemana? Ya mungkin tinggal bagaimana kampus menyediakan ruang-ruang agar mahasiswa ini bertemu dan kenal lagi dengan budaya Banyumasnya. Lalu terdapat sesi bertanya dan menjawab yang berlangsung sangat seru dan komunikatif. Para audiens dan pembicara saling bertukar wacana mengenai masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan kemerdekaan mahasiswa tersebut. Saya Pak Saprudi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Saya sedikit bertanya mengenai tentang konflik sosial budaya. Lebih luas lagi ketika kita berbicara tentang konflik sosial budaya di Indonesia, mereka mengarungi sosial budaya ini melalui dua proses. Mungkin salah satunya dengan yang Bapak sebutkan tadi bisa akulturasi atau asimilasi. Tapi kadang-kala di Indonesia sendiri masyarakatnya itu saat ini sedang mengalami yang namanya anomali. Mereka itu kebanyakan belum menemukan budaya barunya, tapi mereka sudah meninggalkan budaya lamanya. Saya kasih. Mengenai masalah anomali itu terjadi memang ketika proses ketika nilai-nilai yang lama sudah hilang, kemudian nilai baru itu belum muncul. Saya kira apakah betul pernah terjadi anomali? Menurut saya bukan terjadi anomali, tapi ada pergeseran, ada perubahan nilai-nilai yang mungkin begitu cepat, kadang cepat, kadang lambat, tetapi adanya proses modernisasi yang ditopang oleh industrialisasi dengan proses Purwokerto ini semakin lama semakin kota, maka perubahan itu menjadi semakin cepat. Sehingga kadang-kadang kita merasakan adanya proses kadang-kadang anomali, padahal bukan anomali, tapi perusahaan perubahan atau pergeseran nilai yang
yang saya kira sangat cepat. Diskusi kemudian diakhiri dengan deklarasi serta penandatanganan petisi yang dilakukan oleh seluruh peserta dan juga panitia penyelenggara. Bahwa tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa berbuat baik pada semua orang, orang tidak akan tanya apa agamamu. Gitu. Sedikit saya nambahin, mungkin benar kita sebagai mahasiswa itu sebagai kaum berubah, tapi jangan lupa keberadaan kita yaitu dekat dengan rakyat. Jangan sampai kita teralienasi di dunia kita yaitu dunia kampus itu. Sedikit mengutip pemikiran dari pemikir Islam yaitu Farabi yang menyatakan Indonesia atau dunia ini butuh manusia yang sempurna. Sederhana saja, manusia sempurna itu adalah manusia yang paham akan teoritis, tapi juga paham gimana mengamalkan teoritis itu di dalam masyarakat. Yang di sini saya tidak akan mendeklarasikan secara sendirian, tapi saya juga akan mendeklarasikan perdamaian ini bersama kawan-kawan. Yang kita satu tangan dan kepalkan biar dunia tahu bahwa dunia ini harus damai. Sumpah rakyat Indonesia. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air yang tanpa penindasan. Tanah air yang tanpa penindasan. Berbangsa satu. Bangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Terima kasih. Setelah lelah berdiskusi, acara ditutup dengan sesi hura-hura. Bukan sekedar hura-hura kok, tapi sesi foto bersama sambil mengekspresikan merdeka versi kita sendiri. Seminar dan deklarasi manusia merdeka berakhir pada sore hari. Merupakan awal yang baik untuk memulai serangkaian acara memerdekakan manusia lainnya. Untuk kalian yang ingin memerdekakan dirinya, masih ada serangkaian acara dan juga event manusia merdeka yang wajib untuk diikuti. Setelah seminar ini akan ada acara seperti bioskop keliling di 8 fakultas, lalu juga ada siaran radio perdamaian yang dapat kalian dengarkan secara live streaming di www.binekaradio.com. Lalu ada blog competition, book publishing, dan acara puncak yaitu Festival Manusia Merdeka. Inilah sebuah usaha dan keyakinan untuk menyemai perdamaian. Bukan hanya aku, kamu, kalian, tapi juga mereka menjaga senyuman agar tak terganti tetes air mata.